panjang sedikit pembacaan kita ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Kita bergantian membaca. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Saya ayatnya yang pertama, Bapak Ibu nanti kita bergantian, silih berganti. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk menegakkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang berbeda karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menyerupai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu dinamaikan dengan Allah. Sama-sama. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Amin. Ya, sekali lagi ayat penekanannya di situ ayat 17 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Itu ayat penekanan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, perlu kita lihat latar belakang permasalahan kenapa Paulus menulis surat ini. Ya. Nah, ini adalah di dalam 2 Korintus ini, ya, kota Korintus ini perlu kita tahu dulu bahwa kota yang sangat besar sekali, ya, sama seperti kota Jakarta ini, ya. Nah, di dalam kota Jakarta ini ada banyak sekali dari berbagai macam daerah ada di Jakarta, sama seperti di kota Korintus, dari berbagai daerah ada di kota Korintus. Ada perdagangan dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Banyak sekali yang datang di kota Korintus ini, karena kota Korintus ini kota yang sangat megah, kota yang sangat besar sekali. Ya, kita ibaratkan seperti kota Jakarta. Amin. Nah, di kota ini juga saya sudah katakan tadi bahwa di sini adalah ada orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, dan ada juga orang-orang yang belum, dan ada juga yang cuman hanya ikut-ikutan Bapak Ibu, ya. Nah, jadi Rasul Paulus mau mengatakan atau mau mengajarin orang-orang yang ada di kota Korintus ini, di jemaat Korintus ini, dia mengatakan bahwa apa tadi? Ya, kalau kita melihat dari judulnya pelayanan untuk pendamaian, ya. Tetapi saya mau berikan tema yang sangat istimewa bagi kita, bahwa diubahkan menjadi manusia baru.
menelusuri, melihat teks dan konteks ini berbicara tentang pelayanan. Bagaimana orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, bagaimana pelayanan yang sesungguhnya. Ya, Rasul Paulus mau mengatakan loh, ya, bahwa kalau kita sudah menjadi manusia baru, maka karakter-karakter yang lama harus bisa dibuang, dimatikan, diubah. Ya, kamu sudah hidup di dalam Tuhan kok, tapi kok masih karakter duniawi. Ya, jadi dia mau mengatakan, dia mau mengajak supaya hidup benar-benar di dalam Kristus. Amin. Jangan seperti hidup lama, seperti cerita Bapak tadi ya. Sangat tertarik sekali saya mendengar cerita Bapak barusan, bahwa ya mungkin maaf ya Pak, mungkin dari hidup pencopetan tetapi ditangkap Tuhan sampai tadi muntah-muntah dan lain-lain sebagainya. Saya rasa itulah manusia lama. Tetapi setelah ditangkap oleh Tuhan, maka dia menjadi manusia baru. Apa yang Bapak lakukan setelah menjadi manusia baru? Yaitu tidak lain adalah menyenangkan hati Tuhan. Tidak lain adalah mau melayani Tuhan. Hidup yang lama sudah dibuang, sudah disucikan oleh darah Yesus. Ya. Ini penekanannya. Makanya di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bukan dalam arti, banyak sekali orang yang tidak memahami ya. Sering sekali orang kalau sudah berkata ayat ini, bagaimana ya kita diciptakan menjadi manusia baru? Ya, bukan dalam arti Allah mau membentuk lagi tanah liat ya, diremas-remas dulu baru dihembus kembali seperti di dalam Kejadian. Bukan seperti itu lagi. Tetapi sifat-sifat karakter-karakter yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, itulah yang perlu dimatikan. Itulah yang perlu disucikan. Ya, supaya kenapa? Supaya sama seperti Kristus. Ya, bukan dalam arti kita menjadi Tuhan. Ya, tetapi karakter-karakter Kristus itulah yang ada di dalam diri kita. Sebagai orang yang sudah percaya. Bukan dengan hal-hal lahiriah lagi. Ya, apa sih hal-hal lahiriah, Bu Siska? Itu kedagingan, itu bukan yang bisa juga. Kayaknya ini mentingin daging aja dulu gitu. Kayaknya apa daging aja kita mentingin gitu. Udah nggak boleh lagi. Kedagingan itu lebih ke hal-hal lahiriah. Apa sih itu? Ya, contohnya, ini contohnya ya. Saya nggak bisa datang kalau misalnya saya tidak make up cantik dulu. Ya enggak? Ya, kan saya yang khotbah mesti harus cantik, harus dandan, ya kan? Saya nggak mau datang kalau misalnya nggak sepatu baru, ya. Saya nggak mau datang ke gereja kalau misalnya tidak memakai emas. Itu hal-hal lahiriah, ya. Itu hal-hal kedagingan, banyak sekali. Ya, apalagi kalau udah mau Natal ya. Coba kalau sudah mau Natal, coba di gereja-gereja ya, yang inilah ya. Mesti yang dipersiapkan itu biar nggak makan keluarganya di rumah. Yang penting harus ada baju baru. Ya, benar nggak? Sangat benar. Ya. Terus apa lagi? Biar nggak makan keluarga di rumah, nggak ada beras, nggak peduli. Yang penting dia harus ke salon dulu pakai bulu mata seperti saya ini. Benar nggak? Amin.
bahaya sekali Bapak Ibu kalau kita mau melihat mengenai hal-hal lahir ya. Iya. Ya. Apalagi banyak sekali, bahkan waktu Natal ya tahun 2023 kemarin ada keluarga yang bertengkar gara-gara hal-hal lahiriah. Kenapa? Dia sudah tahu pekerjaan suaminya cuman hanya kerja gojek, tetapi dia memaksa harus beli emas. Bagaimana? Ya, harus tahu dong memposisikan bagaimana suami mau banting tulang. Ya kan? Tetapi hanya demi mengejar keinginan daging supaya lengkap, supaya dilihat, oh nanti kalau ketika saya datang ke gereja saya dilihat bermegah, sudah ada cincin emas ya, bercahaya betul-betul, lebih dari cahaya sinar kemuliaan Tuhan Yesus. Benar nggak? Tapi dia nggak tahu bahwa di situ turunnya damai sejahtera adalah di keluarga. Di keluarga kita Bapak Ibu. Percuma kita ya menyembah apa segala macam, tetapi kalau keluarga kita tidak ada damai sejahtera, pertengkaran terus yang ada, bagaimana kita bebas, roh kita bebas dalam memuji memuliakan Tuhan? Enggak ada. Makanya Rasul Paulus mau mengatakan bahwa jangan hal-hal lahiriah. Kami ini sudah lama melayani. Ya, kami mau meyakinkan bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka semua karakter-karakter sifat manusia lama kita harus matikan, harus menjadi manusia baru. Manusia baru. Amin. Amin. Manusia baru itu bagaimana sih Bu Karyani? Ya, perlu dijelasin bagaimana manusia baru itu. Ya. Oke lah, kalau manusia lama kami tahu banyak yang mabuk-mabukan, itu manusia lama ya, merokok ya termasuk suamiku. Ya, nah inilah kalau kita hamba Tuhan ya mau kita harus menyampaikan firman Tuhan ya. Manusia lama masih mabuk-mabukan, masih marah-marah, ya. Itu manusia lama itu, ya. Suamiku. Ini kan bagian masing-masing. Ya, iya kan? Tetapi bukan dalam arti ketika kita juga masih memegang manusia lama kita tidak diselamatkan, jangan Bapak Ibu. Ya. Keselamatan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, itu seketika itu juga kita sudah diselamatkan. Percaya, ya. Hanya saja nanti ketika manusia lama ini masih melekat dalam diri kita, soal mengenai mahkota nanti. Amin. Amin. Ya. Apakah mahkotaku nanti ada 1 atau 2 atau sampai 10? Ya, tergantung. Begitu juga sama Bapak Gembala. Ya, berapa mahkotanya ya Tuhan Yesus nanti yang tahu lah itu ya. Amin. 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 Ya, gitu. Jadi manusia baru bagaimana? Manusia baru itu selalu menjalin komunikasi yang erat dengan Tuhan. Ya. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ya, bergaul dengan orang-orang penuh dengan keramahan. Itu manusia baru, ya. Apalagi manusia baru, ya. Dia selalu mengajak orang untuk selalu takut akan Tuhan. Amin. Ya, bukan menggosipin lagi, ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan juga kadang suka terbawa arus. Ketika kita dalam komunitas yang suka bergosip, maka kita juga kadang-kadang terbawa, ya. Tidak bisa kita rem diri. Itu bukan aku. Ya. Ya. Jadi ini makanya di dalam Alkitab berkata bahwa kita harus menguasai diri, ya. Ada 9 buah baru di dalam Galatia 5 ayat 22 kalau bisa melihat di situ, ya.
Banyak sekali. Apakah kita sudah melakukan itu? Susah. Sudah belum? Oke lah. Kalau damai sejahtera adalah dalam Baru mau hidup. diawalin, Bu. Ya. Kemurahan adalah kita mudah murah hati, ya kan? Tapi penguasaan diri ini Yang paling susah. Hah? Yang paling susah. Termasuk lidah ini loh, Iya, Pak. benar. Amin, amin. Benar nggak? Amin. Benar. Lidah ini yang paling membahayakan loh. Iya. Pendek tapi panjang. Ini sangat luar biasa. Jangan Pendek tapi kita panjang. berpikir bahwa lidah ini begitu kecil, tetapi tidak bisa membakar Putar. seluruh kota, ibarat api, ya, api yang sangat terkecil sekali, tetapi lama-lama ketika diterpa angin bisa besar dan bisa membakar seluruh kota. Begitu juga lidah kita. Kita harus perlu berhikmat. Makanya benar yang Bu Gembala katakan, Pendek bahwa tapi kita tajam. harus berhikmat. Ya. Amin, amin. Inilah manusia baru. Kita harus bisa mengerem diri kita. Amin. Agar kita jangan lagi jatuh ke dalam dosa. Ya. Kita harus ingat bagaimana pengorbanan Yesus yang baru kemarin kita rayakan. Ya, ketika saya menonton film Tuhan Yesus, jujur saya sangat teriris-iris hatinya. Tuhan, coba kalau saya yang dipaku seperti itu, dicambuk seperti itu, mampu nggak saya? Saya lihat ya di video banyak orang yang berpura-pura yang jadi Tuhan Yesus, bikin drama di mana-mana. Ya, jadi dia kayak Tuhan Yesus, yang satunya orang berdosa, yang satunya orang yang diselamatkan, ya. Tetapi enggak seperti itu loh. Enggak seperti itu. Kita enggak bisa membayangkan betapa menderitanya Yesus ketika dia dicambuk-cambuk. Bahkan ketika dia berdoa di Bukit Golgota. Ya. Apa katanya di situ? Tuhan, kalau bisa cawan ini bisa lalu daripada. Amin. Betapa menderitanya dia, padahal dia masih belum ditangkap pada waktu itu. Bayangkan itu Bapak Ibu, ya. Ketika pecah pembuluh darahnya, ketika dia berdoa, apa yang terjadi? Keringatnya jadi darah. Saya merinding. Coba bayang, betapa hebatnya penderitaan yang dipikul oleh seorang Yesus, ya. Betapa menderitanya dia. Tapi ketika dia ditangkap, tahu nggak dia kalau Yudas itu mengkhianati? Tahu dan jelas dia tahu. Ya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus tidak mengubah Yudas itu sebelum dia ditangkap? Kenapa? Ya, bisa aja Tuhan Yesus punya kuasa kok. Ya, dia Tuhan kok. Ya, sebanyak itu orang mungkin begini aja tangannya udah pada mati kali ya. Tetapi dia tidak mau. Kenapa? Karena saya dan Bapak Ibu sangat berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Ya, sangat berharga. Jadi manusia baru ini perlu kita terus pelihara sampai akhir hayat kita. Akhir hayat kita. Jangan lagi kita mempersoalkan hal-hal lahiriah seperti makanan tadi yang barusan dibilang Pak Gem. Ya. Saya barusan bilang sama si Sur, kalau bisa suruh berdoa minta di suami. Kalau bisa suruh, nggak usah kita makan-makan lagi lah di fok. Ngapain bikin ribet? Nanti yang ada di pikiran orang bukan ibadah lagi, tapi dia mau melihat menu-menu. Benar. Ya,